Selamat pagi, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Tuhan untuk pemeliharaannya begitu luar biasa dalam hidup kita, hari demi hari hingga sekarang ini. Saudara, hati manusia seringkali digambarkan sebagai pusat kehidupan. Apa yang ada dalam hati manusia, itu yang menentukan, itu yang mengendalikan seperti apa kehidupan yang kita jalani. Baik buruknya apa yang kita katakan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita perbuat, itu juga ditentukan dari apa yang ada dalam hati kita. Hati kita seperti ruang yang kosong. Dengan apa kita mengisinya? Kalau kita mengisi hati kita dengan harta, dengan uang, maka arah fokus kehidupan kita adalah bagaimana saya mendapatkan uang, saya mendapatkan harta, bekerja, melakukan berbagai aktivitas yang semuanya diarahkan untuk bagaimana supaya saya mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Karena kita merasa itu seperti menjadi jaminan kehidupan kita. Kita begitu gelisah, kita begitu susah ketika tidak ada harta, tidak ada uang dalam hidup kita. Ada orang yang mengisi hatinya dengan egois. Dia menjadi orang yang mengarahkan hidupnya untuk dirinya sendiri. Merasa diri penting, merasa diri harus dihormati. Orang seperti ini akan hanya mementingkan dirinya sendiri. Bahkan sekalipun ketika dia berelasi dengan orang lain. Atau ada juga orang mengisi hatinya dengan hal-hal duniawi, termasuk juga akhirnya sampah-sampah kehidupan dunia mengisi hatinya dan menjadi kotorlah hatinya. Saudara, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, seharusnya kita mengisi ruang hati kita dengan Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 9, ada kisah ketika Saulus yang kemudian menjadi Paulus itu bertobat. Dikatakan hatinya berkobar-kobar dengan kemarahan, dengan kebencian terhadap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan karena itu dia meminta surat kuasa, supaya dengan surat kuasa ini dia bisa menangkapi orang-orang Kristen, menganiaya bahkan membunuh orang Kristen. Kita lihat ketika hatinya dipenuhi dengan kebencian, kemarahan, dengan sesuatu yang buruk, maka tindakannya juga menjadi buruk, hidupnya juga menjadi buruk. Tetapi ketika dia bertobat, ruang hatinya diisi oleh Tuhan. Dan sejak itu hidupnya berubah hanya untuk Tuhan, hanya untuk kemuliaan Tuhan. Mari saudara, kita mengisi ruang hati kita dengan Tuhan, bukan dengan yang lain. Sebab Tuhanlah yang utama dalam kehidupan kita. Itulah yang suci, itulah yang benar. Dan kalau Tuhan yang mengisi hati kita, maka kehidupan kita juga pasti akan benar sesuai dengan kehendaknya. Amin.